kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're in my mind, I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen pengampu pendidikan perubahan Profesor Dr. Retno, dan perkenalkan Mas Gali Khawariwan dan rekan-rekan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Yulio. Saya Novel Ramadan. Saya Muhammad Malik. Saya Sinta Deseningsi. Saya Restiana Agustin. Saya akan bertanya kepada Mas Dio tentang apa itu pengertian dari pengelola perubahan. Pengertian mengelola perubahan itu adalah suatu proses, alat, dan teknik yang digunakan untuk membantu individu dan organisasi beradaptasi dengan perubahan. Manajemen ini dimanfaatkan guna membantu individu, tim atau organisasi dengan menerapkan sarana, sumber daya, dan pengetahuan dalam merealisasikan perubahan yang lebih baik. Lalu ada juga sifat dari perubahan organisasi. Perubahan organisasi ini atau organization change merupakan modifikasi substantif pada beberapa bagian organisasi. Oleh karena itu, perubahan dapat melibatkan hampir semua aspek dari suatu organisasi, seperti jadwal pekerjaan, dasar untuk deploymentalisasi, tentang manajemen, mesin-mesin, rancangan organisasi, orang-orang di dalam itu sendiri, dan lain sebagainya. Lalu saya ingin bertanya pada Mas Gali. Ada dua faktor dorongan untuk berubah, bisa dijelaskan? Ya, ada dua faktor, itu ada faktor internal dan eksternal. Yang pertama dari internal dan eksternal itu maksudnya itu kayak dorongan untuk berubah berasal dari lingkungan umum seperti inflasi, mata uangnya itu berubah, dan peraturan pemerintahnya juga berubah tuh. Nah, habis itu yang dorongan internal itu kayak dari dalam organisasi tersebut, kayak tenaga kerja, kayak motivasi kepada karyawan, sama memberikan apresiasi kepada karyawan juga kalau dia dapat satu, kayak dia menghargai gitu kinerja karyawan tersebut. Jadi saya akan bertanya kepada Mas Gilang, sebutkan langkah-langkah dalam proses perubahan menurut Kurt Lewin. Ini adalah langkah-langkah dalam proses perubahan menurut Kurt Lewin. Yang pertama itu ada ACD, yaitu proses penjelasan perubahan kepada individu yang akan terpengaruh oleh perubahan agar dapat memahami mengapa perubahan itu dilakukan. Contohnya itu seperti sebuah perusahaan ingin menerapkan sistem ERP baru. Tahap pertama adalah dengan melakukan identifikasi kekurangan dari sistem lama dan menunjukkan bagaimana sistem baru dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Terus yang kedua itu ada change itself, yaitu perubahan itu sendiri yang diimplementasikan atau dihilangkan. Contohnya itu setelah sistem ERP baru dibeli, perusahaan perlu melakukan pelatihan kepada karyawan tentang cara menggunakan sistem baru. Yang ketiga itu ada represi, yaitu proses penekanan dan mendukung perubahan sehingga ia menjadi bagian dari sistem. Contohnya, setelah sistem ERP baru diterapkan dengan sukses, perusahaan perlu memperbarui dokumen-dokumen dan prosedur-prosedur yang terkait dengan sistem baru. Kalau perbedaan persepsi sama rasa kehilangan apa sih? Kalau perbedaan persepsi dan rasa kehilangan itu seperti ketidakpastian seorang karyawan dengan penolakan terhadap perubahan karena ketidakpastian. Dalam hal ini akan muncul
kekhawatiran mengenai kemampuan mereka untuk memenuhi ketentuan pekerjaan baru serta keamanan pekerja yang akan terancam. Terus ada persepsi yang berbeda mengakibatkan seseorang bisa menolak perubahan, bahkan tak jarang perbedaan persepsi ini mengakibatkan kerjasama antara manajemen dan karyawan bisa kompleks. Terus ada kepentingan pribadi yang terancam banyak perubahan yang mengganggu kepentingan pribadi dalam suatu organisasi, sehingga secara potensi bisa mengurangi kekuasaan atau pengaruh mereka dalam organisasi. Lalu ada rasa kehilangan terhadap sesuatu yang dimiliki bisa membuat seseorang menolak perubahan yang terjadi. Nah, saya ingin bertanya kepada Mas Tarik tentang bagaimana sih teknik mengatasi penolakan perubahan. Oke, teknik mengatasi penolakan perubahan tidak berpartisipasi. Karyawan yang berpartisipasi dalam perencanaan dan berpartisipasi dalam menerapkan perubahan lebih dapat memahami alasan dari perubahan tersebut. Masalah ketidakpastian dapat dikurangi dari kepentingan pribadi dan hubungan sosial lebih baik terancam. Pendidikan dan komunikasi. Mendidik karyawan mengenai kebutuhan akan perubahan dan hasil yang diharapkan dari suatu perubahan yang tertunda seharusnya mengurangi penolakan mereka. Komunikasi yang terbuka juga diharapkan mampu mengurangi penolakan selama proses perubahan serta ketidakpastian dapat diminimalkan. Prosedur fasilitas juga sangat penting saat membuat sebuah perubahan, hingga mengumumkan sebuah perubahan untuk umum dan memberikan waktu bagi orang untuk melakukan penyesuaian terhadap cara baru dalam melakukan berbagai hal bisa membantu mengurangi penolakan terhadap perubahan. Analisis bidang kekuatan. Walaupun analisis bidang kekuatan mungkin terdengar seperti sesuatu yang berasal dari sebuah film Star Trek, namun analisis ini juga dapat membantu mengatasi penolakan terhadap perubahan dalam setiap situasi perubahan. Berbagai kekuatan bertindak mendukung dan menolak perubahan. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Sinta. Apa itu pengembangan organisasi? Baik, pengembangan organisasi dia ada tiga. Yang pertama, fungsi pengembangan organisasi. Organisasi adalah suatu usaha terencana yang berskala organisasi yang dikelola dari puncak dan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui referensi yang terencana dalam proses organisasi yang menggunakan pengetahuan perilaku. Yang kedua ada teknik pengembangan organisasi. Aktivitas diagnostik. Yang pertama ada aktivitas diagnostik, yang kedua membangun tim, yang ketiga tim balik survei, yang keempat pendidikan, yang kelima aktivitas kelompok, yang keenam penyelesaian melalui pihak ketiga, yang ketujuh aktivitas teknostruktural, yang kedelapan konsultan proses, yang kesembilan perencanaan hidup dan karir, bimbingan dan konseli, yang ke-10 perencanaan dan penetapan tujuan. Yang ketiga, efektivitas dari pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan suatu bentuk penting dari perubahan organisasi yang berfokus pada isu proses. Efektivitas dari pengembangan organisasi bisa disebabkan oleh intervensi maupun perubahan kondisi ekonomi lainnya. Di sini saya akan banyak pada Woi, kenapa woi? Baik, di sini saya akan bertanya kepada Resti, apa itu kegagalan untuk berinovasi dan mendorong inovasi dalam organisasi? Baik, kegagalan untuk berinovasi dalam organisasi biasanya dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu kurangnya sumber daya. Kurangnya sumber daya dalam sebuah perusahaan di sini
biasanya menyebabkan organisasi itu tidak bisa berinovasi, baik keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya alam, ataupun keterbatasan modal. Yang kedua yaitu kegagalan untuk mengenali kesempatan. Ketidakmampuan dalam menyerap semua inovasi, maka perusahaan perlu mengembangkan kemampuan untuk mengevaluasi secara hati-hati untuk memilih salah satu inovasi yang memiliki potensi terbesar untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Yang terakhir yaitu ada penolakan akan perubahan. Kebanyakan organisasi cenderung untuk menolak sebuah perubahan, padahal inovasi artinya mendukung produk lama dan cara lama dalam melakukan segala sesuatu dan menggantinya dalam produk baru dan cara baru untuk melakukan sesuatu hal. Lalu di sini ada 3 cara spesifik untuk mendorong inovasi. Yang pertama yaitu sistem penghargaan. Sistem penghargaan di sini adalah cara mendorong dan tidak mendorong perilaku tertentu dari karyawan dalam suatu perusahaan. Komponen utama dari sistem penghargaan yaitu gaji, bonus, serta tunjangan. Menggunakan sistem penghargaan untuk mendorong inovasi merupakan cara yang cukup mekanis dan teknik manajemen yang paling efektif. Lalu yang kedua ada budaya organisasi. Budaya organisasi di sini yaitu serangkaian nilai, kepercayaan, dan simbol yang membantu membimbing perilaku. Suatu budaya organisasi yang kuat dan difokuskan dengan tepat dapat mendukung aktivitas inovatif karena budaya bisa mengkomunikasikan sebuah inovasi. Yang terakhir ada intrapreneurship dalam organisasi yang lebih besar. Untuk menggunakan intrapreneurship dengan sukses dan inovatif serta inovasi, maka organisasi harus menemukan individu seperti penemu atau inventor, yaitu orang yang benar-benar menyusun dalam pengembangan ide, produk, atau jasa baru dengan proses kreatif. Yang kedua yaitu product champion. Product champion di sini yaitu seorang manajer menengah yang mengetahui proyek serta membantu mengatasi penolakan dalam organisasi dan mampu meyakinkan orang lain dalam menangani inovasi produk champion. Biasanya memiliki pemahaman terbatas mengenai aspek teknologi dari inovasi, tetapi ahli dalam mengetahui bagaimana organisasi tersebut bekerja. Yang terakhir yaitu sponsor. Sponsor di sini yaitu manajer tingkat puncak yang menyetujui dan mendukung suatu proyek. Orang ini biasanya berjuang untuk mendapatkan anggaran yang diperlukan untuk mengembangkan suatu ide, mengatasi argumen yang menentang proyek, dan menggunakan politik organisasi untuk memastikan kelangsungan proyek. Terima kasih. Kesimpulan dari diskusi kami adalah mengelola perubahan merupakan proses yang sistematis dan terstruktur untuk membantu individu, tim, dan organisasi beradaptasi dengan perubahan baru. Hal ini penting untuk mencapai kesuksesan dalam dunia yang terus berubah. Dengan memahami model-model, tahapan, dan tantangan dalam mengelola perubahan, serta menerapkan tips-tips sukses organisasi dapat meningkatkan peluang untuk berhasil dalam menerapkan perubahan. Sekian dari kelompok kami, sebelumnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.